Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Kurniawan dan hari ini kita masih membicarakan tentang tipe pelanggan ya. Namun dengan pendekatan yang berbeda ya melalui teori DISC atau DISC ya, D, I, S dan C gitu ya. Nah, eh, hari ini ya kita akan coba ulas semuanya bagaimana ciri-ciri dari tipe-tipe pelanggan yang termasuk ke dalam teori atau pendekatan model DIS ini. Oke, yang pertama ya tentunya eh, pada inisial D ya dengan awalan huruf D itu eh, dia bermakna tipe pelanggan dominan ya. Apa itu tipe pelanggan dominan? Jadi ternyata ada orang-orang yang dia itu bisa mendominasi ya di antara orang-orang yang lainnya. Nah, biasanya ciri-cirinya itu dia orangnya tegas, kemudian dia selalu to the point, kemudian dia punya ego yang tinggi. Dia juga sifatnya emosional. Kemudian dia juga leadershipnya tinggi tapi ya. Jadi eh, berjiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, karena dia berjiwa kepemimpinan yang tinggi, artinya dia biasanya mendominasi. Dia biasanya dominan di antara orang-orang ya, walaupun ya belum tentu orang ini sebetulnya belum tentu dia sebagai ketuanya, tapi kalaupun dia jadi anggota, dia mendominasi ya seperti itu. Ada kan orang-orang yang seperti ini. Oke, yang kedua adalah influence ya atau influencer. Ya, dia orangnya suka basa-basi, suka ngobrol, dia biasanya ceria. Nah, kalau dia bekerja biasanya dia lebih suka pekerjaan seperti marketing, MC ya, pembawa acara seperti itu. Yang melibatkan dirinya kepada banyak orang. Biasanya orang seperti ini dia punya uh, public speaking yang baik. Oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah steady atau stabil. Stabil ini cirinya seperti apa? Ya, seperti orang-orang biasa pada umumnya. Orangnya standar saja ya. Jadi gimana sih orang yang standar ya? Jadi dia tidak terlalu mencolok orangnya ya. Dia biasa saja. Sama seperti pegawai rata-rata ya. Dia tidak menunjukkan dirinya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah compliance. Nah, compliance ini yang paling rumit di antara tipe-tipe pelanggan yang lain ya. Orangnya bercirikan itu sebagai seseorang yang teliti, detail ya, detail. Kemudian dia biasanya skeptis. Skeptis itu apa ya? Ragu. Dia ragu akan sesuatu. Dia ragu tentang produk yang kita tawarkan. Kemudian dia orangnya perhitungan, ya. Nah, ketika dia bekerja, biasanya orang yang seperti ini cocoknya untuk bagian keuangan tuh, ya, yang dia menuntut sesuatu yang detail pada pekerjaannya. Kemudian biasanya juga jadi admin nih orang-orang seperti ini. Ya. Nah, lalu kita akan berbicara mengenai cara mengatasinya. Jadi kan setiap tipe pelanggan ini dia punya apa ya? Kita harus punya cara untuk eh, mengatasi mereka ya agar apa? Agar orang tersebut mau ya mau menggunakan uangnya untuk membeli barang atau produk atau barang bahkan jasa ya jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi kita sudah berbicara ya tentang tipe yang pertama itu dominan. Dominan itu biasanya orang-orangnya yang dia mendominasi di antara orang-orang yang lainnya. Kita bisa prediksikan sih ini sebelumnya ya. Jadi ketika ada pelanggan yang masuk nih ya, konsumen yang masuk, coba Anda ajak bicara dan biasanya akan ketahuan dengan sendirinya kalau ada tipe-tipe orang yang dominan. Biasanya dianya orangnya sok tahu gitu kan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tipe dominan itu dia biasanya tidak suka kalau ketika dilayani dia dibuntuti, ketika dilayani ya eh, kita misalkan terlalu dekat dengan dia, tidak suka.
karena dia biasanya dia punya pilihan eh, sendiri. Dia dari rumah sudah punya apa ya, semacam ya bahan lah ya, semacam keinginan apa yang harus dia beli, dan dia ya sebelum ke toko pun dia sudah cari tahu sebetulnya data-data, fakta-fakta tentang barang yang akan dia beli, jasa yang akan dia gunakan. Dia tahu seluk-beluk segalanya. Dia tahu bahkan perusahaannya ini seperti apa, setiap produknya bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Sebetulnya untuk menangani tipe dominan yang seperti ini, kita tidak perlu terlalu ribet ya. Kita hanya mengarahkan saja. Nah, ya, oke. Okay. Orang dengan tipe yang seperti ini biasanya dia tidak suka kalau misalkan kita nih ya, kita menjual barang itu lewat online ya, lewat daring. Kemudian orang tersebut bertanya dan orang ini tidak suka kalau misalkan kita menjawabnya dengan lambat. Jadi orang yang seperti ini sukanya fast response. Jadi kalau pas respon dia akan lebih respect, tapi kalau slow respon dia sudah saja ya, dia tidak akan menggunakan produk atau jasa kita. Yang kedua, jangan bertele-tele, karena apa? Orang ini sudah serba tahu ya. Ya, jadi simpel saja menghadapi orang yang seperti ini. To the point saja ya. Kita tinggal tanya apa yang dia mau, lalu coba berikan ya eksklusivitas buat dia. Contohnya apa? Ya, Bapak, Ibu, Anda beruntung sekali jika membeli barang ini sekarang, ya, misalkan. Alasannya, berikan alasan, ya. Alasannya, misalkan di kota Tasik ini, Pak, baru Bapak yang membeli produk ini, ya. Orang-orang seperti ini suka dengan pujian, ya. Jadi eh, apa ya? Kita tinggal berikan pujian, lalu berikan dia eksklusivitas, ya. Apapun caranya. Contohnya tadi yang sudah saya contohkan, misalnya ya. Oke, Bapak, terima kasih, misalkan Bapak beruntung ya kalau Bapak membeli produk kami ini, karena kalau di Tasikmalaya misalnya ya, di Tasikmalaya baru Bapak yang membeli ya, baru Bapak yang punya seperti itu. Kalau Bapak eh, membeli produk ini sekarang, berikan dia eksklusivitas ya. Nah, orang yang seperti ini biasanya apa ya? eh, kita perlu rayu sedikit ya, perlu puji dia sedikit dan dia akan membelinya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang influencer ya, influencer itu apa ya, dari katanya saja kita sudah tahu ya, influencer pemberi pengaruh ya. Influencer biasanya dia lebih aktif ya. Nah, kalau yang dominan itu dia serba tahu, kalau influencer kadang ya dia sok tahu ya. Dia berusaha supel saja. Dia berusaha untuk lebih interaktif dengan marketing. Dia lebih interaktif dengan ya penjualnya, gitu kan ya. Nah, biasanya orang yang seperti ini suka berbicara, dia aktif berkomunikasi, aktif berkata-kata. Jadi, ya, cara mengatasinya adalah dengan komunikasi juga. Jadi orang yang seperti ini lebih suka untuk mengobrol. Oke, ya. Jadi layani dia dengan sesantai mungkin, ya. Berikan dia kenyamanan, ya. Dan dia sangat suka seperti itu. Kemudian rayu dia, ya. Bapak, ini kesempatan bagi Bapak untuk memiliki produk ini, ya, misalkan. Nah, lalu biasanya orang yang seperti ini dia suka testimoni. Jadi berikanlah dia testimoni-testimoni, ya, testimoni atau yang sebelumnya kita bahas ya, testimoni itu adalah pengakuan kepuasan ya dari para pelanggan yang lain. Dia suka yang seperti ini dan itu akan memperkuat dirinya untuk membeli produk. Ya, dan orang-orang seperti ini biasanya lebih suka kalau apa ya, dia dihubung-hubungkan dengan idola dia, tanyakan,
ya. Misalkan kalau, eee, dia punya satu idola, ya kaitkan saja ya barang ini dengan idolanya, oke. Misalkan Bapak membeli mobil ini ya, lalu kita ingat bahwa ada satu artis dia juga beli mobil ini, ya. Ceritakan kepada dia lalu dia akan tertarik. Nah, orang yang seperti ini juga dia suka sekali dengan diskon-diskon. Nah, dan satu keuntungan buat kita ya kalau dia berhasil membeli dan dia puas, dia akan menceritakan kepada orang lain ya dan merekomendasikan toko kita, merekomendasikan perusahaan kita, merekomendasikan produk kita. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah steady atau stabil. Ya, tadi saya bilang orang ini adalah Eee, orang yang biasa aja, standar ya, cirinya adalah dia lebih stabil. Caranya ya, berikan dia kenyamanan, berikan dia kemudahan. Nah, ingat ada satu ciri dari orang yang steady atau stabil ini, biasanya ya, dia itu kalau mengunjungi satu, tempat, satu toko ya, dia berkeliling-keliling dulu. Karena apa? Di rumah dia belum, eee membaca-baca tentang fakta produk. Jadi orang yang seperti ini dia belum tahu, dia masih kebingungan produk apa yang akan dia beli, jasa apa yang akan dia gunakan, perusahaan dari mana, ya, produknya seperti apa, dia bingung. Maka kita sebagai marketing misalkan ya, kita bisa mengarahkan mereka. Kita tanya apa yang dia inginkan. Kita tanya kebutuhannya, kita tanya apa yang dia mau, ya. Kalau beli TV, tanya, "Ibu, Bapak, ya, TV-nya untuk siapa?" Misalkan, "Untuk saya." "Oh, iya. Nah, untuk Bapak misalkan ditempatkan di mana, Pak?" Ya, "Di ruang mana? Di ruang tidur, atau di ruang tamu, atau di ruang keluarga?" Misalkan. Oh, ini untuk di ruang tidur. Oh, kalau di ruang tidur, misalkan kita pilih jangan yang terlalu besar, ya, karena tidak baik misalkan untuk penglihatan ya. Dan ini Pak, kami punya yang cocok untuk Bapak. Misalkan ada satu TV ukurannya dia nggak terlalu besar dan kapasitas cahayanya tidak terlalu mencolok gitu ya, tidak terlalu terang kalau ditempatkan di kamar tidur misalkan. Berikan dia semacam rekomendasi barang apa yang kira-kira sesuai dengan kebutuhannya. Kalau beli mobil, misalkan beli motor ya, beli kendaraan, tanya dulu untuk siapa? Oh, untuk saya, ya. Kemudian eh, tanya juga, misalkan istri bapak biasanya ikut pakai juga atau tidak? Kemudian dia jawab misalnya, "Oh iya, istri saya juga sering, pemakai." Nah, kalau begitu ada nih barang yang cocok misalnya ya, untuk Bapak, tapi juga cocok digunakan untuk istri Bapak. Kami punya motor matic tapi dengan cc yang besar misalkan. Matic dengan cc besar, dia cocok untuk laki-laki, tapi mudah juga untuk digunakan bagi kaum perempuan, ya. Nah, berikan dia rekomendasi seperti itu hingga akhirnya dia memilih dan tidak kebingungan lagi. Kemudian pastikan dia mendapatkan garansi karena dia sama sekali belum punya literasi apapun tentang produk ya. Jadi berikan dia garansi, berikan dia jaminan. Ya, kalau dia mengeluh, dulu saya pernah ya misalkan beli barang tapi rusak. Kita berempati ya. Tapi kemudian kita berikan rekomendasi. Bapak, Ibu, kalau barang ini saya jamin ya keawetannya lebih lama dibandingkan dengan produk yang Ibu ceritakan. Misalnya seperti itu. Nah, contohnya ya. Kemudian untuk orang compliance sekarang ya. Compliance ya. Jadi saya bilang tadi orang compliance ini dia rumit. Rumit, rumit, parah rumitnya. Kenapa? Karena dia orangnya detail. Dia juga dia sama seperti tadi ya orang yang dominan, dia serba tahu, dia punya data dan fakta ya yang telah dia dapatkan sebelum dia berangkat ke toko atau ke perusahaan Anda. Nah, misalnya ya kalau ada orang yang seperti ini ya kita tanyakan ya eh, produknya mau yang bagaimana, tapi kita apa
kita mencari tahu saja apa yang dia butuhkan ya. Tapi kalau orang seperti ini dia tidak suka direkomendasikan, tidak suka ya. Karena dia sudah serba tahu ya, bahkan lebih tahu dari orang yang dominan ya. Nah, berikan ya dia alasan kenapa harus beli produk kita. Dan berikan juga data-data dan faktanya. Kalau bisa eh, berikan dia semacam perbandingan dengan produk yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia eh, telah mengantongi beberapa data dan fakta tentang suatu produk, ya. Kita tinggal kasih perbandingan saja dengan produk yang lain, ya. Tapi misalkan tetap ya kita harus unggulkan produk apa yang akan kita jual ini harus kita unggulkan. Oke, berikan dia alasan. Oke, Bapak Ibu ya, beli di sini harganya itu paling murah, Pak. Ya, kalau nggak percaya silahkan cek toko sebelah, gitu kan. Nah, ya, tapi juga tidak boleh bohong ya. Pak, ingat ya orang ini dia punya fakta ya, punya data dan fakta. Masalah harga tidak boleh bohong, asalkan kita berani kasih harga walaupun selisihnya sedikit ya, tapi ingat ya, dalam harga itu ada yang namanya harga psikologis, di mana orang lebih cenderung memilih harga yang paling murah. Walaupun ternyata selisihnya sedikit, bahkan tidak berarti sama sekali. Contohnya di toko sebelah 10.000 ya, Ibu beli di kita ya, di kita harganya lebih murah. Harganya 9.999 rupiah. Yang orang ingat bukan nominal itunya ya, selisihnya, tapi angka di depannya 10.000 dengan 9.000. Orang akan ingatnya itu ribuannya daripada hal selisihnya hanya satuan. Ya, jadi silakan berikan fakta ya. Kita yang bermain harga padahal harganya sama saja. Oke, misalkan kita berikan ya kalau di beberapa pusat perbelanjaan ada harga coret. Tahu harga coret? Diskon 70%, diskon 50 tambah 20%. Ya. Kemudian ada harga tapi kemudian dicoret, di bawahnya ada harga yang lebih murahnya. Orang-orang ini lebih suka seperti itu. Ya, makanya kenapa di beberapa pusat perbelanjaan, di beberapa toko suka ada yang seperti itu dan biasanya tekniknya berbeda-beda. Ada yang menggunakan diskon, ada juga yang menggunakan angka psikologis, misalkan tidak diratakan ya, tidak diratakan 10.000 misalkan, dia berikan harga yang apa? Harga yang ganjil ya. 9.999, 8.999 ya, padahal sama saja harganya. Kemudian berikan dia fakta tentang kualitas barang ya. Nah, kalau perlu demo saja. Ya, Anda demonstrasikan ya. Dan biasanya kan suatu toko itu dia punya satu sampel ya. Demonstrasikan saja kekuatannya seperti apa ya. Keunggulannya seperti apa ya. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengatasi 4 tipe pelanggan. Jadi ya, tips dari saya silahkan kalian analisis karena kita akan dengan mudah untuk menganalisis tipe pelanggan seperti apa mereka. Dan kita juga setelah menganalisis akan lebih mudah untuk mengatasi mereka agar mereka mau membeli produk kita, agar mereka mau ya menggunakan jasa kita. Nah, dari saya sekian, sampai jumpa di tayangan berikutnya ya. Tetap sehat dan salam prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.